Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feren. Di sini saya akan menjelaskan satu materi dari mata kuliah pengantar aplikasi komputer, yakni sistem komputer. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama, definisi sistem komputer. Sistem komputer merupakan jaringan elektronik yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang mempunyai tugas menerima input, memproses input, menyimpan instruksi atau perintah, serta menghasilkan output dalam bentuk informasi. Fungsi utama dari sistem komputer yaitu untuk mengelola data supaya menghasilkan suatu informasi dengan bantuan perangkat keras atau hardware, perangkat lunak software, serta brainware yaitu pengguna. Oke, selanjutnya. Ada komponen serta fungsi pada sistem komputer. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras, yaitu sebuah peralatan fisik yang ada pada suatu komputer yang dapat dilihat serta dapat dirasakan oleh penggunanya. Yang merupakan hardware yaitu 1. Input dan output device. Input device adalah suatu alat yang berfungsi menerima inputan yang berasal dari luar sistem, seperti monitor, speaker, mouse, dan keyboard. Yang kedua ada storage device atau perangkat penyimpanan. Nah, ini contohnya tuh kayak memori yang ada di dalam CPU dan memori eksternal seperti flash disk dan hard disk. Yang ketiga ada monitor atau screen, Dan yang terakhir ada Central Processing Unit atau yang dikenal dengan CPU. Untuk CPU kita bisa bahas lebih lanjut, yaitu apa sih itu CPU? CPU adalah suatu tempat yang bertugas mengolah dan memproses perintah dari sebuah program. Jadi tuh CPU tuh sama seperti otak pada manusia ya. Dia itu adalah tugasnya tuh mengolah dan memproses semua perintah yang akan menghasilkan output. Nah, ada 3 bagian CPU yang bertugas mengontrol seluruh kegiatan pada sistem komputer. Yang pertama ada unit kendali atau control unit, yaitu bagian dari sebuah CPU yang bertugas mengatur serta mengendalikan proses yang telah dilakukan oleh suatu input atau output berdasarkan perintah yang telah diberikan. Jadi, di bagian unit kendali ini adalah mengatur jalannya program. Yang kedua ada ALU atau Arithmetic Logical Unit, yaitu bagian dari CPU yang berfungsi melakukan perhitungan secara logika ataupun secara aritmatika yang akan dibutuhkan pada saat proses kerja di komputer. Nah, ini sering kita temukan di Microsoft Excel untuk rumus-rumus tentang aritmatika, matematika, dan logika. Oke, selanjutnya yang ketiga, ada internal memory, yaitu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sebuah data yang lagi diproses pada sebuah komputer, di mana tempat penyimpanan yang ada pada internal memory hanyalah bersifat sementara. Sehingga apabila komputer dalam posisi mati, maka data yang ada pada komputer akan menghilang. Nah, ini gambaran dari CPU. Ada prosesor, control unit, ALU, ROM, RAM, dan memori akan kita bahas di slide selanjutnya. Memori terdiri dari 2 bagian. Seperti yang pertama ada RAM atau yang disebut dengan Random Access Memory, di mana seluruh data ataupun pemrograman yang telah dimasukkan dalam proses alat input ini maka lebih dulu akan tersimpan pada memori utama. Supaya data pada komputer ini tidak hilang pada saat komputer nanti mati, maka dibutuhkannya suatu media penyimpanan eksternal, yaitu seperti disket, hard disk, dan lain-lain. Yang kedua ada ROM atau Read Only Memory,
di mana ROM merupakan suatu memori yang tidak bisa diubah dan hanya dapat dibaca, seperti namanya read-only memory. Alasan karena data tersebut berisi informasi kode yang membuat komponen-komponen dalam komputer bisa berkomunikasi dan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, berikut ini gambar dari ROM dan RAM. Oke, buat yang bingung, apa sih bedanya RAM dan ROM? Mudahnya kita bisa umpamakan RAM ini sebagai lemari. Ya, lemari kan penyimpanan ya. Nah, ROM ini adalah data-data yang mengisi RAM itu sendiri. Oke. Selanjutnya, yang kedua ada software atau perangkat lunak. Sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Perangkat lunak atau software ini sering juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisiknya, yang dapat diinstal dalam sebuah komputer agar dapat dioperasikan. Adapun jenis-jenis dari software, yaitu yang pertama, sistem operasi. Ini merupakan software yang terlebih dahulu harus diinstal ke dalam komputer, berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer, seperti contohnya Android dan iOS. Yang kedua ada aplikasi atau program. Software ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputermu, yang biasa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas atau data, seperti Adobe Premiere dan Microsoft Excel. Yang ketiga ada pemrograman, yakni software yang berguna untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Biasanya yang menggunakan pemrograman ini adalah seorang programmer ya. Nah, ini contoh software-software. Ada Chrome, Mozilla, Microsoft Office, dan sebagainya. Oke, lanjut. Yang ketiga ada brainware atau pengguna. Nah, brainware adalah seorang manusia yang mampu menggunakan dan menjalankan perangkat lunak dan perangkat keras pada sebuah komputer. Nah, selain itu, brainware juga mempunyai tingkatan nih. Yang pertama ada sistem analis, yaitu merupakan penanggung jawab dan juga rencana sistem dari proyek pembangunan sebuah sistem informasi yang memanfaatkan komputer, di mana orang analisis harus memiliki keterampilan ataupun kemampuan di bidang analisis, teknik manajerial, dan interpersonal. Yang kedua adalah programmer. Seperti yang kita tahu tadi, di bagian-bagian software ada yang namanya programming. Nah, yang pengguna itu sering disebut dengan programmer, yaitu seorang yang memiliki kelebihan di bidang bahasa pemrograman, misalnya Java, HTML, Delphi, dan lain-lain, yang akan mempersiapkan sebuah program yang dibutuhkan oleh sistem komputerisasi yang akan dirancang. Kalau istilah itu kita sering dengar coding ya. Nih, contoh orang yang sedang mengcoding. Nah, ini berikut gambarnya. Sedang menganalisis dan sedang mengcoding atau membuat programming. Selanjutnya, yang ketiga ada administrator, yaitu merupakan seorang yang bertugas untuk mengolah suatu sistem operasi serta program yang berjalan pada komputer, di mana brainware operator mempunyai tanggung jawab seperti mencegah bad word, itu kata-kata kasar yang tidak sopan, terus mencegah flaming atau kata-kata yang memancing provokasi antar user. Yang keempat ada operator, ini merupakan seorang yang memanfaatkan sistem komputer yang telah ada untuk digunakan mengolah kata ataupun angka, serta melakukan kerjaan
atau aktivitas lainnya. Nah, ini contoh administrator dan operator. Sekian penjelasan saya tentang sistem komputer. Kesimpulannya adalah, setelah kita mempelajari sistem komputer ini, kita dapat memahami dan mengetahui definisi dari komputer, komponen-komponen yang ada pada komputer, serta mampu mengetahui fungsi dari sistem komputer atau aplikasi komputer. Sekian dari saya. Terima kasih.